Pak Teras. Ya, Izin mau silakan. menyampaikan sesuatu. Ya, ini Pak, terkait dengan kondisi provinsi ini sekarang ini kan ya sangat memprihatinkan Pak. Saya kenalkan dulu, saya namanya Tri Julianto Pak. Saya ini koordinator wilayah perkumpulan honorer kategori 2. Memang Pak ya, terkait dengan penonaktifan teman-teman di provinsi ini. Tetapi saya sangat prihatin lah dan kejadian yang menimpa teman-teman di Tikon provinsi ini. Kalau saya di sini Pak, kalau saya bisa kasih saran, ini nih kenapa bisa terjadi PHK ini? Karena ada kesalahpahaman dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pak Gubernur kita ini. Kenapa? Yang seharusnya penghapusan itu bukan menghapus orangnya, tetapi menghapus statusnya, seperti itu. Yang sebetulnya maksud dari almarhum Pak Cahyokumolo itu. Tetapi ya kembali lagi Pak Gubernur kita ini membuat opsi yang sangat menyengsarakan tekonnya, pegawainya, seperti itu. Yang sebetulnya tidak seperti itu sebetulnya. Informasi yang kita dapat dari organisasi kita itu Pak. Yang sebetulnya kembali saya bilang tadi, penghapusan itu bukan untuk memecat orangnya, tetapi merubah status Tekon itu pegawai non-ASN lah sebutannya, agar meningkat statusnya bisa menjadi PNS, P3K, atau Al Hidayah yang sudah dipaparkan oleh Ricardo tadi. Nah, terkait dengan terkait dengan PHK ini, kalau kita berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu tidak sesuai Pak apa yang diperbuat oleh Pak Gubernur kita ini. Tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 kita pada pasal 27 ayat 2. Dan kemudian pada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tidak sejalan lah dengan konstitusi kita. Seperti itu Pak. Pada kesempatan ini juga Pak, saya sampaikan juga, ini saran saya, kalau Bapak berkenan menerima selaku wakil rakyat kita, anggota DPD RI kita, mungkin saran saya selaku koordinator wilayah Kalteng untuk pegawai non-ASN ini, bisa pertama itu mohon bisa melalui DPD RI ini dapat mengingatkan Bapak Gubernur lah terkait dengan PHK ini Pak. Kenapa? Ini sangat menyengsarakan pegawainya dia, karena ini kan sudah bertahun-tahun ikut menjalankan roda pemerintahan. Itu yang pertama. Yang kedua lagi Pak, bila Bapak berkenan melalui DPD RI, mohon melalui DPD RI dapat mengangkat masalah ini Pak di tingkat Kementerian Teknis agar bisa di follow up seperti itu Pak. Dan selanjutnya lagi, ini kan gara-gara ini kenapa bisa muncul penghapusan ini, adanya di PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Itu awalnya dasar mereka Pemprov provinsi ini menghapus mem-PHK Tekon ini. Nah, ini kan terkait aturan. Mohon juga Pak bisa disampaikan untuk Ketua DPR RI biar terkait aturan ini apakah memang seperti itu? Artinya ada sudah makan korban gitu Pak, aturan yang dibuat oleh pemerintah ini. Mungkin seperti itulah Pak yang bisa kita sampaikan selaku Korwil pegawai non-ASN di Kalteng ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam ini bisa mengaktifkan teman-teman kita yang ada Tekon provinsi di Palangkaraya hari ini Pak. Mungkin itu Pak yang bisa sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan, dan saya sangat bersyukur bertemu dengan Pak Teras Narang selaku Bapak orang tua kami di sini. Terima kasih Pak. Selamat malam. Baik, terima kasih. Silakan kalau ada yang lain.
Kamu ini Ricardo diatur siapa kalau ada yang mau menyampaikan lagi silakan. Baik Pak, mungkin dari teman-teman Tekon, mungkin ada yang mau disampaikan lagi kepada Pak Teras. Silakan mungkin menyampaikan unek-unek atau mungkin ada permasalahan apa mungkin bisa disampaikan. Teman-teman silakan. Apakah masih ada dari teman-teman barangkali? Dari Ibu Aprita Liani mungkin? Dari ibu-ibu belum ada nih suaranya. Iya. Mungkin Ibu Manda, silakan Bu. Ibu Restumini, kalau mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Oleh kita jarang-jarang nih dapat kesempatan langka berjumpa langsung dengan Pak Teras ini. Mungkin beliau bisa memberikan sedikit pencerahan pada kita dan masukan gitu. Mungkin ayo teman-teman silakan. Kita di sini bebas saja kok menyampaikan aspirasi, Pak lah. Iya. Iya. Baik, kalau memang tidak ada, tadi saya sudah mengikuti secara cermat apa yang disampaikan oleh Saudara Ricardo dan kemudian tadi juga Saudara Tri juga tadi sudah menyampaikan beberapa poin penting yang terkait dengan masalah tenaga kontrak ini. Dan saya tadi pagi juga banyak dikirim data oleh Ricardo dan saya juga nanti minta dari Saudara Ricardo untuk membuat semacam data kronologis ya yang terkait dengan masalah ini. Tapi ada beberapa hal yang saya catat tadi dari 1328 dan kemudian berproses menjadi 1276 ya, Tekon admin, kemudian 1055 peserta, kemudian terakhir juga. Dan pada akhirnya dari proses-proses ini, koreksi saya salah, ternyata tidak transparan dalam tanda kutip ya, menurut pandangan dari saudara-saudara semuanya. Nah, tentu berkaitan dengan kebijakan yang menyangkut Tekon ini memang tadi sudah dibacakan beberapa keputusan atau surat edaran atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat berkenaan dengan masalah secara besarnya itu adalah reformasi birokrasi. Dan inilah juga yang menjadi perhatian dari kami di DPD RI. Karena beberapa waktu yang lalu saya berkunjung ke beberapa kabupaten, memang pandangannya hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Ricardo dan Saudara Tri tadi. Jadi artinya banyak ketidakpuasan berkenaan dengan kebijakan yang menyangkut tenaga kontrak ini. Dan kemudian ada juga pandangan yang menginginkan agar dilakukan penundaan berkenaan dengan keputusan untuk menghentikan keberadaan dari tenaga kontrak ini. Mengingat di akhir tahun 2023 ini diharapkan sudah ada penghapusan terkait dengan masalah tenaga kontrak ini. Memang kalau diikuti dari proses yang dilakukan oleh pemerintah, kita juga mengenal ada satu proses penseleksian. Nah, ini proses penseleksian ini atau yang
secara administratifnya ini dilakukan, ini diharapkan agar dilakukan dengan secara transparan, terutama hasil dari uji kompetensi. Nah, ini yang mungkin nanti saya coba untuk melihat lebih mendalam lagi bagaimana agar kiranya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hendaknya transparan berkenaan dengan masalah uji kompetensi ini. Hasilnya maksud saya. Apalagi tadi sudah ada satu proses waktu yang tadi sudah disampaikan, dan tentu proses waktu ini juga mengikat bagi para pihak, terutama bagi pihak yang mengikuti uji kompetensi. Baik, kalau begitu. Oh, ini ada yang raise hand nih, Ricardo. Siapa? Ini ya? Iya. Untuk hostnya tadi sudah saya kembalikan ke Pak Tom. Oh Pak. iya. Iya. Silahkan, ini Mbak atau Mas, Abang atau Ibu? Mbak sepertinya. Mbak Inyi dipersilahkan dari distrik Kalteng. Mikrofonnya mati. Oh, Oke, kalau belum nanti bisa menyusul. ya. Nah, itu yang saya kira yang saya catat dari beberapa hal tadi. Dan nanti saya juga akan membicarakan ini dengan teman-teman yang juga mengikuti di acara kita ini, apa yang memang harus saya lakukan, tapi nanti hasil saran dari saudara-saudara nanti bisa dikirim ke ini ya, ke saya ya, Ricardo. Baik Pak, Atau siap. mungkin bisa dikirim ke chat ini. Mungkin bisa Sudah, Pak. sudah dikirim. Ya. Oh, udah ya. Ya, siap sudah Pak. Oh ya udah. Kalau udah bisa dikirim, saya bisa ini dulu. Masukin ke komputer dulu. Bentar. Sembari menunggu, Ibu ini, Ya. apakah sudah ini masih raise hand? Belum juga Pak. Mungkin kalau ada teman-teman yang nih yang mau tanya, ini ada saudara Dedi nih. Dedi dari Tabengan, ada yang mau ditanya, Ded? Ada ya, Tom ya? Ada Pak, tadi baru join. Oh, Ini masih bertambah terus yang ikut join. Bapak Ibu bisa lebih santai atau juga bisa bertanya langsung, ngobrol langsung. Bro Dedi juga bisa ya, nanya-nanya nanti nih dari Tabengan. Oke, siap. Tip, mantap. Pak, sekedar Ded, info. kalau ada pertanyaan, Ded? Kalau pertanyaan nggak ada sih, Pak. Ya, ada pandangan? Oke, jadi nggak pakai ini ya, Pak? Nggak pakai apa? Nggak apa-apa, Ya, nggak apa-apa. Oke. Nggak pakai video. Ini sekedar ini sih, Pak. Sekedar mengulang kembali ya, Pak. Tepatnya sih nggak terlalu ingat apakah 2016 atau 2017. Waktu itu ada penghapusan tekon secara massal sih, kalau saya sebutnya. Saat itu sudah Pak, sudah dikomunikasikan dengan teman-teman dengan teman-teman DPRD kalau nggak salah. Tapi nggak dapat anunya juga, Pak, nggak dapat solusinya juga. Saat itu pokoknya Dedi itu lupa kapan tepatnya. Yang ramai saat itu dia tuh seiring dengan ini, Pak, seiring dengan pencopotan kepala dinas saat itu. Kepala dinas dicopot, dilanjutkan dengan penghapusan tenaga kontrak. Nah, itu jadi satu paket di akhirnya.
yang kepala dinas itu hanya almarhum Pak Dagut yang gugat. Nah, untuk yang tekon itu kemarin itu mereka melapor ke DPRD dan akan diselesaikan, kata DPRD. Tapi tetap nggak ada hasilnya, Pak. Nah, itu yang juga yang mungkin sekedar informasi lah, Pak. Baik. Apalagi kan sekarang ditambah dengan memang dari pemerintah pusat yang mewacanakan itu, ya kalau orang bilang tuh udah jatuh ketiba tangga, kesiram air panas lagi, Pak. Itu jadinya mereka akhirnya. Iya. Itu tambahan informasinya gitu, Pak. Baik. Nah, tapi memang ini tadi penjelasannya, Det, ini Ya. jumlahnya kan 1.328. Yang mereka berhenti nonaktif itu sejak 1 Januari 2022. Nah, kemudian dari 1.328 ini sudah ada yang mengikuti uji kompetensi. Koreksi saya ya, Ricardo kalau salah. Iya, Pak, siap. Betul itu ya? Betul, Pak. Nah, kemudian dari uji kompetensi ini berapa kali tadi, Ricardo? Uji kompetensi ini dilaksanakan 2 kali, Pak. Yang Nah, 2 pertama itu, yang pertama tes CAT. Pertama 300. Enggak, Pak. Ya, untuk tes CAT dan juga tes wawancara itu, Pak, diikuti oleh seluruh tekon di provinsi. Cuma nanti hasil akhirnya yang dicari oleh Pemprov itu 300 orang, Pak. Oh, oke. Iya. Nah, itu sampai sekarang belum ada hasilnya. Nah, dari hari Senin kemarin itu kami kan dapat kabar, Pak, bahwa katanya sudah keluar pengumuman hasil uji kompetensi itu. Tapi sampai saat ini belum ada kami, Pak, khususnya kalau saya di Bapeda, Pak, ya belum ada itu surat resminya atau informasi resmi, Pak, dari baik itu dari kepegawaian atau yang kami dapat sendiri belum ada, Pak. Jadi baru sebatas dari dinas-dinas lain yang kami dapat info, Pak, bahwa sudah keluar katanya pengumuman. Jadi katanya ada dinas ini dari sekian tekon hanya 3 atau 4 orang saja yang lulus gitu. Tapi kata mereka itu rata-rata mereka tahu info itu dari teman juga, ada yang bilang katanya ditelepon langsung dari kadisnya. Ada yang tahu dari teman. Jadi untuk info resmi yang memang benar-benar dari Pemprov itu tidak ada, Pak. Seperti yang ditempel mungkin di BKD atau apa, tidak ada, Pak. Gitu. Yang mengikuti uji kompetensi ini betul-betul tekon yang dinonaktifkan 1 Januari 2022, ya, itu ya? Iya, Pak, benar, Pak. Jadi 1.328 itu? Iya, Pak, benar. Apa ada penumpang-penumpang? Kalau dari daftar peserta yang memang dilampirkan di surat edaran itu memang rata-rata ya memang semuanya, Pak, semua tekon. Jadi tidak ada penumpang gitu, Pak. Tidak ada penumpang gelap ya? Iya, Pak. Dalam tanda kutip ya? Iya, Pak, benar. Oke. Nah, baik gitu kalau jadi yang berarti yang kita sekarang dorong adalah agar mempercepat hasil uji ini ya, kompetensi ini ya, Ricardo. Iya, Pak, benar. Mungkin kami ya istilahnya meminta penjelasan aja, Pak, penjelasan kalau memang pengumuman tersebut sudah keluar ya tolonglah diinformasikan kan secara terbuka saja gitu. Jadi jangan diam-diam. Jadi cuma yang istilahnya lolos uji aja yang dikabari, sedangkan yang lain itu istilahnya masih menggantung gitu, Pak. Iya. Ya kita transparan aja gitu, Pak. Udah berapa bulan berarti ini ya? Kalau Semestinya, apanya, Pak? Semestinya bulan apa ini keluarnya? Seharusnya kalau mengikuti surat itu, Pak, bulan Juli itu seharusnya sudah keluar, Pak. Oleh kan bulan Juni itu tes CAT, kemudian bulan Juli itu tes wawancara. Sebenarnya sih kalau memang sesuai prosedurnya sih mungkin ya nggak perlu waktu lama sih, Pak. Mungkin sekitar akhir Juli atau awal Agustus sebenarnya sudah keluar, apalagi kan ada surat edaran juga yang menyatakan bahwa akan dibuatkan surat perjanjian kerja per 1 September, Pak.
ini kewenangan siapa? Kewenangan provinsi saja kah? Atau ada kewenangan dari Badan Kepegawaian Nasional? Kalau untuk uji kompetensi ini Pak, yang melaksanakan Pemprov Pak. Jadi nanti kewenangan memutuskan siapa-siapa yang dilanjutkan kontraknya ada di Pemprov Pak. Oh gitu. Iya. Ini ada Izin yang... Pak, Ya silakan. Bang Kardo. Iya. Bang, sekedar tanya, ada nggak yang teman-teman itu yang dari 300 yang isunya lolos itu, abang tahu gitu bahwa dia itu lolos, atau dia sampaikan bahwa aku nih ditelepon Pak Kadis nih nyatakan lolos gitu, ada nggak bang? Kalau dari WA grup di forum kami memang ramai itu beredar isu bahwa ada yang sudah lulus, aku lulus, ada yang beberapa sih memang memberitahu gitu. Tapi itu hanya beberapa gitu. Enggak, berarti memang ada yang lulus gitu bang ya? Memang ada. Oh, Cuma untuk informasi resminya belum ada sih gitu. Pak, maaf Pak ya, saya mau tahu lagi Pak. Kalau yang sudah tidur. ya nggak Apa apa-apa. namanya? Kalau dia dinyatakan lulus, Sebentar, itu ada ini. enggak bang? Ada semacam bukti otentiknya nggak bang bahwa aku nih lulus loh, lulus dalam artian dia mungkin menunjukkan atau memfoto apa SK-nya gitu bang? Nggak ada. Nggak ada. Oh, berarti Izin dia memang- menyampaikan Iya. Pak. Mungkin bisa Izin teman saya menyampaikan. Apre melengkapi Pak. Mungkin bisa Izin teman saya Apre. menyampaikan Pak, mohon. Silakan Izin Mbak Apre. menyampaikan Ya. terkait pertanyaan Pak siapa tadi yang dari Tabengan. Dedi. Ya, untuk informasi pengumuman dari dinas kami, Dinas Pendidikan Provinsi, bahwa surat pengumuman itu sudah ditempel di kantor kami, Pak. Dari 140 peserta yang mengikuti ujian tes CAT maupun wawancara, hasil dari pengumuman tersebut, Pak, sudah disampaikan dari BKD ke kantor kami, dan itu sudah ditempel, Pak. Yang lolos untuk mengikuti kelanjutan bekerja itu 23 orang Pak dari Dinas Pendidikan Pak. Ya, itu dari Dinas Pendidikan saja Pak yang saya laporkan. Saya tidak tahu dari dinas lain gitu bahwa pengumuman itu memang sudah keluar. Tapi regulasinya yang saya sampaikan, saya minta ini Pak, dari segi apa penilaian lulus dan tidak lulusnya itu Pak. Sedangkan dari nilai dari teman-teman kami ada yang dapat nilai 100% Pak. Benar gitu. Jadi 100% itu maksudnya saya seperti apa penilaiannya kok bisa sampai dapat 100% gitu. Sedangkan tes wawancara pun cuma bertanya kepada setiap kami pribadi itu selama ini selama dirumahkan apa saja pekerjaan kalian tidak kerja di kantor? Ya kami jawab seadanya Pak. Ya memang kita tidak bekerja ya di rumah. Itu aja Pak yang saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang lain menyampaikan terkait pertanyaan Pak Dadang tadi ya dari Tabengan, itu saja yang saya sampaikan. Oke. Pak, Terima izin, kasih. Pak Teras maaf ya, Dedi motong terus Pak. Iya. Kalau maksud saya itu gini, bagi mereka yang dinyatakan lulus, kita ini hanya fokus pada bicara transparansi ya yang didorong oleh Pak Teras ini. Maksud saya itu gini, bagi mereka yang dinyatakan lulus, itu apakah ada kalau tadi kan ada ditempelkan di dinas pendidikan. Ketika ditempel di dinas pendidikan itu tentu tidak semua orang bisa tahu kan. Nah, pengumuman itu apakah ada disampaikan ke semua peserta yang ikut tes? Karena rasanya seperti itu kalau kita tes itu kan ada disampaikan pengumuman di tanggal disampaikan tanggal sekian, silahkan melihat nama-namanya lulus atau tidak. Saya nggak bicara nilai ya, saya hanya bicara masalah bagaimana orang bisa tahu dia lulus atau tidak. Itu yang paling pentingnya di situ. Apakah ada di maksudnya dia itu diberitahunya seperti apa gitu?
Itu yang pentingnya. Bisa saya sampaikan sekali lagi Pak Dadang, nama-namanya ya Dedi. untuk nama-namanya sudah terpajang melalui pengumuman di Dinas Pendidikan. Ini nama yang lulus dan nama yang tidak lulus tidak terdaftar di situ, hanya nama yang lulus saja. Ada 23 orang. Enggak Mbak, maksudnya gini. Oke, Dedi. Oke, Lanjut. Ded. Enggak, udah Pak, udah saya bisa pahami. Jadi artinya yang keluar itu hanya nama-nama yang lulus ya, Afre? Benar Pak, Ya. benar. Ya. Dan itu tentu ya subjektivitas lah. Ya. Dan harapannya mereka adalah agar ada transparansi berkenaan dengan masalah hasil itu. Nah, yang ada pun itu di Dinas Pendidikan ya, Afre? Iya Pak, benar Pak. Nah, Baik. yang saya tanyakan berikutnya, di dinas yang lain ada nggak yang seperti tadi Afre sampaikan? Nah, betul itu Pak. Mohon izin Pak. Silakan Mbak Amanda. Ya, selamat malam Bapak. Saya Amanda Emma dan saya ini tekon dari Dinas Koperasi. Dan kalau untuk di Dinas Koperasi sendiri, pengumumannya tidak ditempel seperti di Dinas Pendidikan. Jadi yang lulus itu dipanggil personal oleh Kepala Dinas. Informasinya sampai pagi tadi seperti itu, Pak. Berapa orang, Amanda? Kalau dari Dinas Koperasi yang lulus hanya 4 saja, Pak. 4 orang ya. Ya. Itu yang Hanya 4 dipanggil orang. semuanya. Dipanggil satu persatu, Pak. Cara mereka. Cara mereka tuh lain-lain menyampaikannya lah. Ya. Yang satu tadi ditempel, yang ini dipanggil personal. Dari ini Halo, mohon maaf teman-teman yang mikrofonnya masih belum di-mute. Terima kasih. Iya, untuk informasi dari Dinas Koperasi seperti itu, Pak. Yang lulus hanya 4 orang, kemudian yang lulus itu dipanggil secara personal satu persatu. Dan untuk kami yang tidak lulus itu tidak dipanggil. Cuman memang harapan kami sebenarnya mungkin lebih terbuka aja Pak, kalau memang kami tidak lulus ya dibilang aja benar-benar gitu. Atau memang dipasang pengumuman seperti di dinas pendidikan. Jadi tidak tertutup seperti ini gitu Pak. Terima kasih. Oke, makasih Amanda. Jadi konfirmasi lagi ya, Afre, berarti yang 23 orang yang lulus dari Dinas Pendidikan ini ada pengumuman resmi yang ditempel ya? Ada Pak, nanti kita sampai Pak. Ada fotonya nanti saya kirimkan Pak buat Ricardo nanti Pak. Oke Pak. Baik, terima kasih. Yang dari dinas lain mungkin ada masukan? Silakan. Izin Pak, selamat malam. Ya, silakan Teddy. Ya, mohon izin Pak, ini saya Teddy dan Roland juga Pak, karena kita sama-sama di tempat ini Zoom meeting Pak. Jadi saya Roland Pak dari Biro Administrasi Pembangunan Pak, mohon izin. Ya, selamat malam. Dan teman-teman semua yang bisa hadir dalam Zoom meeting ini. Kalau dari Biro Administrasi Pembangunan Pak, tekonnya ada 5 orang Pak, yang lulus 3 orang Pak. Nah, kalau kami ini Pak, sistemnya kami dikumpulkan di ruangan kabak Pak. Jadi kami menerima kami lulus atau tidak lulus dikumpulkan jadi satu Pak di ruang kabak. Jadi yang lolos aja Pak, yang ada dikasih BKD Pak lampirannya yang nama-namanya yang lolos. Kalau yang tidak lolos itu tidak ada Pak nilainya, tes wawancaranya gitu Pak. Itu saja Pak. Oke. Dari Biro Administrasi ada 5 ya tadi ya? Iya, ada 5 orang Pak. 3 yang lulus 3. Iya Pak, yang 2 dinonaktifkan Pak. Tidak lulus Pak. Roland ikut yang mana? Saya tenaga admin Pak. Saya dari 2007 Pak. Mohon izin Pak. Tapi ya. Oke. Baik, makasih. Ya, itu saja Pak dari saya. Makasih. Silakan yang lain. Mbak ini apakah masih ada? Tadi angkat lagi. Izin Pak,
Oke, Mbak Januaria. Silakan, Janu. Ya, selamat malam Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya sampaikan Pak, ada sedikit tentang hasil nilai yang tidak adil menurut kami gitu nah Pak. Janu di mana? Di dinas mana? Saya di Dinas Pemberdayaan Perempuan Pak. Oh, Menurut saya tidak adil nilai yang dikeluarkan dengan apa ya? Karena hasil chat yang kami dapat waktu ujian kemarin itu kami kasih tahu semuanya urutan pertama sampai kami ada 18 orang semua itu dicatat Pak nilai-nilainya semua berapa gitu. Nah pas pengumuman kemarin tadi pagi kami dikumpulkan sama kepala dinas dikasih tahu yang lulus tuh si ini gitu Pak. Nah dari antara yang lulus itu kami itu merasa ada yang tidak adil Pak. Seperti contohnya kayak kami ada 2 orang yang nilai ujiannya itu pesertanya tadi ada 18 ya? Iya Pak. 18 yang lulus? Yang lulus di kantor kami itu ada 4 orang Pak. Oh ya. Ada 4 orang dan salah satu dari 4 orang itu seharusnya kalau dilihat dari nilai chat itu nama saya itu ada masuk Pak. Iya. Dan masa kerja saya itu sudah 12 tahun. Pas hasil nilai keluar tadi itu, hasil pengumumannya keluar tadi pagi, yang lulus itu justru yang masa kerjanya 7 bulan. Masa kerjanya 7 bulan dan nilainya jauh di bawah saya. Demikian Pak, terima kasih. Iya, baik. Makasih. Makasih infonya. Silakan yang lain. Dari dinas lain. Apakah masih ada Bapak Ibu? Ini Mbak, ini beberapa kali raise hand. Saya turunkan dulu. Yang lain yang baru bergabung, karena ada yang terus bergabung ini. Mungkin baru masuk, ada yang ingin menyampaikan. Izin Pak menyampaikan kalau dari Bapeda Pak sampai dengan hari ini masih belum ada info Pak mengenai pengumumannya. Dari Siapa Bapeda yang lolos? berapa orang, Ricardo? Bapeda itu kurang lebih kami tekonnya ada sekitar 60 orang Pak kurang lebihnya. Yang ini 60 orang ya? Iya Pak, benar. 60 orangnya ikut juga? Ikut semua Pak. Ikut semua provinsi ya? Iya Pak. Oh sama sekali belum ya? Belum Pak sampai hari ini. Belum ada info. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Itu teman-teman, Lai Thomas, Dedi, masukan yang kita dapat dengar pada malam hari ini. Ini ada nih, Gina, silakan Gina. Ada itu di chat. Mau menyampaikan langsung Mbak Gina? Ini ada yang join pakai nama Ferdi Sambo. Jadi saya ragu mau mengadmit atau tidak ini. Jadi apakah ini ada teman-teman yang kenal atau tidak? Takutnya bukan Ferdi Sambo beneran ini. Bang ada yang mau bicara tuh Bang kayaknya. Pak, izin. Silakan. Iya. Saya Gina dari satu kantor dengan Mbak Januria yang tadi. Ya, silakan. Kebetulan kami berdua nih termasuk nilai yang dikatakan nilai 4 orang tertinggi. Nah, tapi yang anehnya Pak, yang keterima ini malah yang di bawah kami. Lalu dan kalau dilihat dari latar belakang mereka Pak, yang satu anak pejabat struktural, yang satu anak anggota dewan Pak. Gimana jadinya Pak persoalan masalah ini? Apa ada sangkut pautnya dengan masalah
tanda kutip jatah atau gimana Pak? Mohon izin. Wah, jangan tanya sama saya itu. Nanti kalau saya jawab, Gina, nanti dibilang nujum saya. Kalau kebijakan seperti itu, tentu ya kita harus berhati-hati juga ya. Jangan sampai juga kita istilahnya curigation dulu ya. Jangan sampai kita curiga, tapi kalau itu saya terus terang saya tidak bisa memberikan jawaban yang bagus berkenaan dengan itu, Gina. Tapi kalau memang itu adalah sebagai salah satu alasan bagi kalian, ya saya bisa memahami. Saya bisa memahami itu sebagai suatu kekecewaan, ya wajar lah ya. Kekecewaan dari kalian, apalagi kalau yang sudah cukup lama dan merasa bahwa dia lebih menguasai hal-hal yang terkait dengan pekerjaan, tugas pokok dan fungsi yang ada di dinas itu, ya pasti kemungkinan ada kekecewaan. Tapi informasinya tadi bagus sekali, saya dengar bagus dan saya catat juga tuh, Gina. Terima kasih. Apakah masih ada Bapak Ibu? Ini yang buka video barangkali Pak Ari, apakah ada yang ingin disampaikan? Baik. Ini yang tadi udah di ini sambung. Saya belum admin Pak, karena saya khawatir ini temannya teman-teman atau justru sebaliknya itu Pak. Jadi enggak. Ini masih ada nih. Ya udah nggak apa-apa. Jangan kamu panggil kakaknya ya, Rambo ya. Atau saya admin supaya teman-teman bisa lihat ini. Silakan teman-teman yang lain, Bapak Ibu kalau masih ada. Oke. Izin menyampaikan lagi Pak. Ya, masalah yang tadi, iya. Saya mempertegas lagi Pak. Ada namanya tadi kan pengumuman nih dari Dinas Pendidikan ditempel. Nah itu ada yang nilai 100% Pak. Nilai 100%, ya saya nggak mau sebut nama Pak ya, teman-teman saya pokoknya nilainya udah diumumkan. Dan yang saya, ini kan teman-teman sudah pada tahu, teman saya itu ya di bawah kami Pak. Maksudnya kinerjanya di bawah kami. Tapi kenapa dia bisa 100 dan saya juga menginginkan aktual penilaiannya seperti apa. Itu saja Pak. Kenapa bisa sampai 100? Itu. Jadi kalau kita sebagai manusia 100 itu adalah milik Tuhan. Kok manusia bisa gitu nah Pak? Iya. Itu saja Pak yang saya sampaikan lagi Pak. Oke, terima kasih Pak. Yuk, makasih. Makasih sama-sama, Alfred. Pak. Ya, silakan Pak Priyadi. Ya, Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Perkenalkan Pak, saya Priyadi dari Dinas Perkebunan Pak. Ya, Priyadi. Kebetulan kami yang tekon itu yang ikut tes kan ada 20 orang Pak. Iya. 20 orang kemarin itu kan ikut tes semua, ada 2 nggak hadir. Terus kemarin kami ada info, sudah keluar pengumuman Pak. Kami cari info, ternyata dari dinas masih belum mengumumkan Pak. Ternyata tadi kita dapat bocoran dari foto yang siapa-siapa yang lulus Pak. Sudah ada lulus 5 orang Pak. Iya. Tapi berdasarkan 5 orang itu, saya rasa penilaiannya itu kurang fair Pak, nggak fair. Ada yang nilai wawancaranya 100 Pak. Nilai hasil wawancaranya 100. Ya, masuk akal. Itu kan sempurna berarti nilainya. Excellent. Iya. Kebetulan berdasarkan nilai hasil chat Pak, kami kan sudah nge-ranking kemarin siapa-siapa yang tinggi. Kebetulan saya yang paling tinggi di dinas Pak, tapi saya nggak dapat juga kan itu nilai chatnya. Gara-gara ada yang
saya lihat berdasarkan nilai wawancaranya itu, yang lolos itu semuanya dinaikkan nilai wawancaranya. Dari berdasarkan lima orang yang kami ranking, 3 orang itu yang nilai wawancaranya 92 ke atas, Pak, ada yang sampai 100, Pak. Yang teman yang lain yang kami ranking itu ada yang 60, ada yang 53 kan gitu, Pak. Itu yang jadi kayaknya itu kurang transparan. Seharusnya kan provinsi itu mengumumkan yang tidak lulus ini nilainya ini kan gitu, yang lulus nilainya ini kan gitu, jadi kan dirankingkan semua kan gitu. Itu Pak informasi dari Dinas Perkebunan, Pak. Ya, ya, baik. Makasih Priadi. Ya, makasih Pak. Dari Disbun. Ini pengujinya masing-masing dinas berbeda ya? Mohon izin Pak menyampaikan dan menambahkan Pak, mungkin dari teman-teman, bahwa untuk tes wawancara itu, jadi kami itu dipanggil per sesi Pak. Oke. Jadi satu sesi 10 orang dipanggil, kemudian nanti ada yang pewawancaranya. Waktu pas saya itu kebetulan adalah Pak Suhaimi Pak, waktu pas sesi saya. Dan itu Pak 10 orang itu diberikan pertanyaan yang sama Pak. Jadi satu pertanyaan yang sama dijawab oleh ke-10 orang ini Pak gitu. Dan menurut saya kan logikanya kalau sebenarnya kalau pertanyaannya itu sama, kan hanya jawabannya aja yang berbeda Pak. Mungkin kan seharusnya nilainya ya jangan terlalu jomplang lah. Oleh kan masalah wawancara kan tidak bisa juga dihitung dengan nilai matematika kan Pak. Dan untuk pewawancaranya juga kemarin pejabat juga sih Pak. Jadi 1 orang aja gitu yang mewawancara dengan 1 orang pegawai yang mungkin sebagai notulen gitu Pak. Pak Suhaimi sekarang apa ya beliau ya? Mohon izin Pak, untuk itu mungkin saya kurang tahu Pak beliau sebagai apa. Dan terakhir itu dia itu kepala dinas PTSP Pak kalau tidak salah Pak. Ya, PTSP terus menangkap pejabat dinas sosial kan ya? Iya Pak. Ya. Apa ya sekarang beliau? Staf ahli Pak. Asisten ya Det ya? Staf ahli Pak. Oh sahli ya? Mungkin itu Pak bisa saya sampaikan tambahan info mengenai wawancara Pak. Makasih. Ya, ya, makasih. Beliau sendiri berarti yang mewawancara, nggak didampingi oleh staf? Untuk dalam wawancara itu Pak hanya beliau sendiri, tapi ada 1 staf PNS. Nah, staf itu bertugas hanya sebagai ibaratnya untuk notulen dan juga untuk menceklis absen gitu Pak. Jadi siapa-siapa yang dipanggil sudah sesuai belum gitu Pak. Dan dia tidak ikut mewawancara, tidak. Mungkin itu Pak, makasih. Baik, makasih. Tertulis ada nggak? Apa? Ujian tertulis ada nggak? Ujian tertulis tidak ada Pak. Hanya uji kompetensi yang hari pertama itu tes CAT Pak. Di komputer Pak. Jadi kita menjawab pertanyaan di komputer gitu Pak. Oke. Pilihan ganda soalnya. Jadi untuk menentukan nilai 190 itu skornya berdasarkan apa? Nah itu yang kami tidak tahu sama sekali Pak. Sistem penilaian mereka seperti apa, kemudian standar plusnya seperti apa. Dan wawancara. Kalau yang di pengumuman itu Pak yang lolos itu di situ kan tercantum nilai CAT, kemudian nilai wawancara, kemudian juga nilai penilaian dari atasan Pak. Yang tercantum sih itu Pak. Cuma untuk menentukan dia ini dapat 100, dapat 80, kami tidak tahu Pak caranya gimana gitu. Itu kumulasi dari 3 itu mungkin? Mungkin juga Pak. Oleh kami kurang tahu juga sih Pak bagaimana cara mereka menilainya gitu Pak. Iya, iya. Jadi tidak hanya melihat, mungkin tidak hanya melihat dari segi kemampuan ilmu, tapi kemampuan bertemu dari sisi ya subjektif lah ya. Kalau begitu kan subjektif ya, Lai Thomas ya Det ya.
Betul Pak. Jadi kalau sudah ada proses CAT itu kan tidak bisa diubah Pak, karena sudah otomatis nilai ada. Jadi opsi untuk mendorong kalau misalnya ada yang nilainya kurang ya memang hanya lewat wawancara Pak. Nah kalau itu kembali seperti yang Bapak tadi sampaikan, berarti ada faktor subjektivitas dalam penilaian. Iya. Berarti kan ada pertama di kan CAT ya. Ya. Kemudian kedua wawancara. Tadi ada 3 ya, Ricardo. Iya Pak. Dan penilaian kinerja juga ada Pak, dilampirkan, dicantumkan di pengumuman kelulusan itu. Mereka yang Kalau lulus. penilaian kerja kan itu rutin ya. Dari pimpinan. Iya. Iya, ya yang dari pimpinan ya. Iya. Iya. Oke. Baik, saya rasa Mbak Amanda masih ada Pak? Ya, mohon izin Pak. Silakan Amanda. Ya, terkait tes wawancara tadi Pak. Nah, memang sebelumnya kami sudah ada tes CAT, itu jawab pertanyaan dan nilainya langsung kelihatan Pak nilainya berapa. Nah, kemudian di bulan Juli kami tes wawancara dan kami dari Dinas Koperasi itu dapat jadwal di tanggal 27 Juli. Itu yang seharusnya jadwalnya jam 3 sore mundur jadi jam 6 sore. Dan kondisinya saat itu 3 dinas langsung masuk semua ke dalam ruangan untuk tes wawancara. Jadi banyak sekali Pak yang masuk ke dalam ruangan itu, tidak cuma dari Dinas Koperasi saja. Dan yang ditanyakan hanya sudah berapa lama bekerja dan sudah menikah atau belum, dan itu dicatat saja oleh pegawai BKD. Dan kalau tidak salah yang menguji pada jadwal tersebut itu Bapak Asisten, tapi saya kebetulan lupa Bapak Asisten berapa. Jadi Bapak Asisten hanya semacam memberikan motivasi, kemudian ada sharing-sharing cerita seperti itu Pak, dan sambil menunggu petugas-petugas yang membawa absen berkeliling bertanya kepada kami terkait pertanyaan yang sudah sampaikan tadi, sudah berapa lama bekerja dan sudah menikah atau belum. Setelah semuanya selesai, sudah kami boleh pulang Pak. Kondisinya pada jadwal di tanggal 27 di sesi terakhir seperti itu Pak. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Baik, makasih. Masih ini ada di chat, ini ada Saudara Anto Toding. Izin Pak, harusnya chat ada passing grade untuk mengetahui standar kelulusan. Ya betul. Yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Thomas Sembiring, yang memang dari CAT itu harus ada nilai ya. Karena itu computerized ya. Betul Pak. Baik. Masih ada lagi? Apakah masih ada dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan? Izin Pak. Silakan Pak Adi. Silakan. Pak, apa kabar? Selamat malam Pak. Malam. Adi Pak. Apa Di kabar? Baik Pak. Aduh sorry Pak, saya baru bergabung nih. Nggak apa-apa, silakan. Mungkin gini Pak, semoga ini pertanyaan udah diajukan teman-teman juga mungkin. Ya yang jelas sampai hari ini ada beberapa dinas yang sudah mengumumkan mereka yang lulus baik via WA ataupun lewat papan pengumuman. Tapi banyak dinas juga yang tidak tahu. Iya. Nah, ketidaktahuan kita ini sementara di informasi yang beredar itu, yang lulus itu aktif mulai 1 September ini. Aktif. Nah, ya kita juga salah satunya di tempat saya sebagai kontrak di Sekretariat DPRD Kalteng juga kita belum tahu Pak siapa-siapa yang lulus atau tidak. Tapi melihat dari proses awal kita semangat sih ngikutin tes itu Pak, ada transparansi
semua tes, jadwal segala apa itu ada semua. Tapi di akhir surat pengumuman kelulusan itu tertanggal 1 Agustus. Ini sudah di akhir Agustus, banyak teman-teman tekon yang tidak tahu apa itu lulus apa tidak. Nah, ini yang sangat memprihatinkan buat kita. Ada apa ini? Ditambah dengan kasus yang nilai CAT-nya 50 sekian, terus wawancaranya 100%, 100 nilainya kayak gitu kan. Ya artinya yang pewawancara ini, yang peserta tes dengan pewawancara ini udah sangat klop banget, tahu banget apa di pikiran pewawancara jadinya. Nah, kami mohon solusi Pak. Bagaimana sih sikapnya menghadapi hal-hal seperti ini? Karena kami sendiri itu udah berapa kali mencoba meminta informasi dari ke pemerintah provinsi sendiri melalui teman-teman, sampai pertemuan sharing dengan Komisi 1 DPRD Prof Kalteng juga, sampai sekarang ya seperti ini kondisinya gitu, sangat memprihatinkan. Kami dari Januari berharap bahwa Januari 2022 ini sudah ada hasil dari uji kompetensi itu. Ternyata pada bulan Juli kemarin saja baru dimulai. Dan akhirnya kita hanya, bagi teman-teman yang lulus, kita hanya menikmati tenaga kontrak di 2022 ini sejak September sampai Desember saja kayak gitu. Nah, kita nggak tahu selama kita menunggu ini ada kompensasi apa atau apa, kita nggak tahu. Jangankan menunggu kompensasi, pengumuman saja kelulusan kita nggak tahu sampai saat ini bagaimana. Saya juga coba komunikasi dengan Pak Sekdanya, ya tidak ada konfirmasi juga, tidak ada jawaban. Mungkin itu Pak, kami mohon solusinya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Tadi udah bagus, udah bisa langsung Saudara Adi dari Tekon di DPRD sudah bagus menanyakannya kepada Pak Sekda, karena memang Pak Sekda itu adalah pimpinan kalian yang tertinggi ya. Iya Pak. Terkait dengan, apalagi terkait dengan masalah kepegawaian ini. Nah, kalau misalnya Saudara Adi dari DPRD provinsi saja dijawab belum tahu oleh Pak Sekda, wah repot kita. Nggak ada jawaban Pak dari Pak Sekda. Saya sudah apalagi nggak ada jawaban. Beliau tidak menjawab. Iya, berarti kan di sini ya, kalau saran saya sih ya, memang kita mendesak agar perlu ada transparansi ya. Jadi perlu ada transparansi dari pihak provinsi berkenaan dengan masalah kelulusan dan ketidaklulusan. Ya. Sehingga ada memperoleh kejelasan bagi mereka yang tidak lulus. Dan kemudian juga kita ingin adanya transparansi di dalam hal penilaian ya. Ya, apakah itu sepenuhnya merupakan sesuatu yang milik dari si penguji, dan kemudian dari kesekian yang diuji, apakah itu semuanya adalah merupakan satu kesatuan atau saling berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi yang paling penting kembali lagi, saya kira yang paling urgen itu adalah mendesak transparansi dari pihak pemerintah provinsi ya. Saya rasa itu Iya Pak, sedikit tambahan Pak, mohon izin, ini juga buat teman-teman sesama Tekon lah ya, melalui forum ini saya mengajak kawan-kawan, ayo kita bersama-sama lah, kerjasama, saling bersatu lah untuk menghadapi permasalahan ini, karena ini buat kepentingan kita bersama sesama Tekon, bukan hanya kepentingan pribadi. Tidak ada pahlawan di sini, ayo kita kerja sama-sama, kita sama-sama inginkan kejelasan. Mungkin itu Pak, terima kasih. Ya, saya setuju sekali. Ya memang dari awal Ricardo juga menyampaikan kepada saya, Pak, saya ini hanya sebagai penyambung lidah lah istilah saya tuh. Dari teman-teman yang ingin katanya mau bertemu dengan saya. Ya saya bilang silakan. Dan saya sependapat sekali bahwa memang ini saudara harus bersatu ya. Siapa? Harus bersatu untuk menghadapi ini. Ya Pak. Dan kemudian ya sembari itu ya kalian juga mencari alternatif, cari yang terjelek lah ya misalnya. Karena kalau melihat kebijakan-kebijakan yang dilakukan selama ini,
dan ini tuntutan juga dari daerah-daerah lain ya. Jadi kalau penilaiannya seperti itu, berarti berarti subjektivitasnya tinggi sekali itu. Subjektivitasnya tinggi sekali. Apalagi tadi siapa ya yang menyampaikan yang apa? Yang ada orang dari kantor kamu juga katanya di. Siapa? Anak dari kantor kamu. Ya. Yang lulus. Aduh. Nah, kalau seperti itu ya kita bukannya apa-apa ya. Ya boleh ada kalau ada teman-teman kalian ada yang berpandangan subjektif ya. Dan itu bisa kita terima. Saya rasa itu ya, saudara-saudara sekalian, yang saya bisa sampaikan untuk di awal ini. Dan saya juga sudah tadi sekali lagi saya sampaikan, saya sudah menerima beberapa data dari saudara Ricardo, dan saya yakin itu juga adalah data-data dari saudara-saudara semuanya. Dan saya juga tadi mencatat dari beberapa masukan, yang misalnya di Dinas Pendidikan ada 23 orang yang diterima, betul ya Afre? Benar Pak, 23 saja Pak. Iya, kemudian di Dinas Koperasi ada 4. Tadi saudara Roland ya. Siapa? Ada 3 ya. Ada 3 Pak yang lulus. Ada 3 dari 5. Kemudian di Dinas Pemberdayaan Perempuan 18, lulusnya 4. Kemudian di Bapeda 60 orang, tapi masih belum tahu berapa ya. Iya Pak, benar Pak. Di Dinas Perkebunan 20 orang, informasi awal sekitar 5 orang ya Priyadi. Ini nanti tentu saudara mencek lagi konfirmasi ini. Nah ini catatan-catatan yang saya bisa buat, dan ini teman-teman saya ini juga, ini semuanya, ini Pak Thomas ini juga wartawan ini, cuman beliau posisinya di Jakarta, dan kemudian di sini ada saudara Dedi. Tadi saya juga mengundang dari Kompas ya. Mungkin beliau lagi sibuk ya. Biasanya kalau malam begini nih tugas berat itu buat wartawan. Kemudian itu yang saya rasa ya, saudara-saudara sekalian, yang saya bisa sampaikan. Dan saya kembali menunggu infonya lagi untuk disampaikan kepada saya. Dan saya minta tolong ya, saudara Dedi, Oke Pak. Saya minta tolong ini, bahwa saya menerima, ini ada sekitar berapa 50 orang lebih ya, tenaga kontrak dari Provinsi Kalimantan Tengah yang menyampaikan keluhan-keluhannya berkenaan dengan masalah tadi yang menyangkut hasil dari uji kompetensi. Oke. Dan mereka menginginkan adanya transparansi berkenaan dengan masalah hasil dari uji kompetensi ini. Dan mereka mengkhawatirkan juga ada faktor like or dislike-nya nih. Jatah tadi ya Pak. Ya. Nah itu bahasa wartawan lah, itu terserah lah. Enggak usah lah Pak. Oh, enggak usah ya. Susah kalau nuduh-nuduh, repot nanti Pak. Bukan, nih faktor suka dan tidak suka itu kan boleh dong pakai tanda kutip. Betul, boleh, kalau itu boleh lah.
Iya. Ya. Ya, jangan Dedi sangat paham bahasa itu, Pak. Kenapa? Dedi sangat paham bahasa itu, Pak. Iya. Jangan takut Dedi, tukang bakso, Bro mainkan, Dedi. Enggak, kita ini apa, karena kalau saya dengar dari mereka-mereka ini, yang mereka inginkan itu transparansi. Dan kemudian jangan pilih kasih lah. Jangan ada subjektivitas gitu loh. Ya, Lai Thomas ya. Ya, betul Pak. Sepakat. Pak. Oke. Ya, Pak, mohon izin Pak. Ini mau izin pertanyaan ini Pak. Ini saya mau istilahnya mau menanya bagaimana pendapat Bapak Pak lah. Apa tuh? Iya, ini kan Pak sebenarnya kan ada surat edaran Menpan 2 kali kan Pak. Sebenarnya isinya kurang lebih aja Pak. Yang di edaran pertama itu kan sebenarnya kan instruksinya kan kalau surat Menpan itu mereka itu istilahnya meminta daerah Pemprov ini untuk melakukan pemetaan Pak untuk tenaga kontrak. Dan di situ kan tidak ada istilahnya kalimat atau tulisan yang menyatakan bahwa harus ada penonaktifan Pak. Sedangkan pada kenyataannya kan Pak, ini kan kami dinonaktifkan gitu kan Pak. Apakah itu istilah kalau menurut pandangan Bapak itu apakah itu melanggar edaran Menpan atau memang itu hak dari gubernur sendiri atau bagaimana untuk menonaktifkan itu Pak? Mohon maaf sebelumnya Pak. Pertama tentu pemetaan itu kan adalah upaya di dalam rangka untuk mengetahui posisi dari para tekon ini. Dan kemudian kedua, dari hasil pemetaan ini akan diperoleh yang mana yang memang diperlukan bagi daerah untuk adanya tenaga-tenaga kontrak ini. Nah, tetapi di satu sisi pemerintah kan sudah punya komitmen, Ricardo. Iya, Pak. Bahwa pada tahun 2023 kan dilakukan penghapusan. Iya. Betul ya? Betul, Pak. Terhadap tenaga kontrak ini. Iya. Jadi artinya pemetaan ini tiada lain adalah di dalam rangka hanya untuk memperoleh posisi yang ditempati oleh tekon ini, dan kemudian oleh pemerintah pusat dilakukan penilaian yang mana yang dianggap urgen, khusus yang menyangkut mungkin outsourcing ya, misalnya tenaga kesehatan, misalnya tenaga pendidikan, misalnya menyangkut kebersihan, ya. Nah ini kan ada beberapa nih. Nah ini mungkin menurut pandangan saya apa yang menjadi maksud dan tujuan untuk dilakukan pemetaan. Nah kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi yaitu dengan menonaktifkan 1.328 tekon itu adalah merupakan tindak lanjut dari peraturan-peraturan sebelumnya yang mendasari untuk mereka melakukan semacam penonaktifan ini. Kalau itu yang menurut hemat saya yang menjadi alasan pertama berkenaan dengan masalah penonaktifan, kemudian kedua yang terkait dengan masalah pemetaan itu. Dan yang terpenting bagi pemerintah secara umumnya bahwa sesuai dengan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Pak Presiden Jokowi, di akhir 2023 kita sudah tidak mengenal lagi tekon. Ya, itu Ricardo. Iya, Pak. Bisa dipahami ya secara garis besar ya.
Bisa Pak, ya. Teman-teman lain? Pak, Ya. izin. Tidak. Sekedar informasi aja Pak. Dedi itu tertarik dengan mekanisme penilaiannya tadi Pak. CAT, wawancara, dan penilaian atasan. Penilaian atasan ini cukup menarik Pak. Menariknya kenapa? Yang jadi pertanyaan itu gini. Sebagai contoh, kepala dinas perkebunan itu dia baru menjabat, mungkin kurang dari 6 bulan dia baru menjabat. Bagaimana bisa dia memberikan penilaian anak buahnya karena dia baru 6 bulan menjabat Pak? Itu yang pertama. Itu sih yang menarik. Kepala dinas di level provinsi itu kan sering bongkar pasang Pak. Jadi ada yang jabatannya baru, kok dia bisa langsung menilai anak buahnya? Apalagi kalau misalnya nilainya itu 100. Itu bisa sih dikategorikan like or dislike-nya tadi akhirnya Pak. Itu Pak. Saya setuju, Dad. Tapi selayaknya pertanyaan kamu tuh diajukan kepada Sekda tuh. Siap. Oke. Bahan buat ini aja sih Pak, buat tambahannya aja. Iya, setuju. Aku tunggu tuh beritanya ya, pertanyaan kamu ke Sekda ya. Oke. Semoga dijawab Pak Sekda ya. Kenapa? Semoga dijawab Pak Sekda ya Pak ya. Iya, kalau enggak ke BKD. Aduh, BKD-nya di Barsel Pak. Ya nggak tahu lah di mana lah itu. Tugas wartawan lah ngubernya. Siap. Izin ralat sedikit Pak. Iya, silakan Amanda. Ya, untuk Pak Dedi dari Tabengan, untuk penilaian atasan tadi itu di surat pengumuman kelulusan itu tulisannya itu penilaian kinerja. Jadi di hasil nilai yang sudah lulus itu ada penilaian CAT, penilaian kinerja, dan penilaian wawancara. Itu saja Pak. Terima kasih. Iya. Oh, kinerja ya, bukan dari kepala dinasnya ya. Penilaian kinerja tulisannya Pak. Tapi tetap aja itu yang menilai kan dari atasan. Benar aja seperti kata Pak Dedi tadi. Pertanyaannya Dedi itu tidak terhapus, Dad. Iya Pak. Kamu harus tetap bertanya karena penilaian kinerja dan penilaian atasan yang tetap menilai ya atasan. Iya betul Pak. Bukan, jadi kamu jangan lari. Jangan bertanya. Enggak Pak. Jangan ngegos. Enggak, masalah seleksi tekon itu juga ini Pak tertutup. Tidak ada gembar-gembornya. Seleksi apanya tuh? Yang P3K ini tidak ada misalnya tanggal berapa diumumkan. Pokoknya tidak ada informasi bahwa akan dilakukan itu tidak ada Pak. Iya, tadi yang Ricardo sampaikan juga ya. Iya betul. Jadi kita susah mantaunya juga. Iya. Itu berarti bagian dari pertanyaan Pak. Kenapa? Berarti itu bagian dari pertanyaan Bro Dedi juga Pak. Tambah lagi tugasnya Pak. Tambah lagi. Siap. Jadi tambah pertanyaan lagi. Iya. Mohon izin Pak menambahkan mungkin Pak ya, yang terkait dengan seleksi P3K. Untuk seleksi P3K itu kan yang dia mengadakan kan mereka pusat Pak, Menpan, bersamaan dengan seleksi CPNS. Jadi untuk seleksi P3K itu memang sampai dengan saat ini belum ada kelanjutannya Pak dari pusat, baik dari mekanisme atau kebutuhannya atau apa gitu Pak. Jadi untuk yang saat ini diadakan seleksi itu bukan untuk mengikuti atau menjadi P3K Pak. Jadi sekedar untuk perpanjangan kontrak. Iya. Iya Pak. Mungkin itu saja ini Pak. Baik. Dari saya. Terima kasih. Bukan P3K. Baik. Beda, Dad. Oke, siap. Namanya apa ya Pak? Namanya apa ya Pak? Jadi bingung juga Pak. Ya, makanya kamu perlu ke dinas kepegawaian ya. Namanya jadi bingung akhirnya Pak. P3K bukan, tapi perpanjangan kontrak.
Jadi izin Pak mungkin menyampaikan. Jadi untuk saat ini kalau ibaratnya untuk label resmi kami itu adalah pegawai pemerintah non pegawai negeri Pak. Jadi kalau dahulu kan mungkin namanya ada yang pegawai honorer, kemudian berubah jadi tenaga kontrak. Untuk saat ini sih kalau di surat-surat resmi kami itu yang dikeluarkan Sekda, nama kami itu adalah pegawai pemerintah non pegawai negeri. PNPN. Iya Pak, benar. Nah, Itu nanti outsourcing ya Pak? bukan outsourcing. Bukan ya? Oke, siap. Bukan. Kita memang direkrut oleh Pemda dan dites di itu oleh Pemda. Nah, ini ya. Ini gara-gara Dedi nih nanya outsourcing. Outsourcing itu justru lebih mahal loh, Ded. Betul, Pak. Tapi di pihak ketiga kan Pak? Makanya justru lebih mahal dan kebanyakan daerah-daerah menghindar untuk outsourcing. Oh. Karena outsourcing itu di samping melalui lelang, prosedurnya tidak sederhana. Oke. Jadi orang selalu berpandangan outsourcing, ya gampang dia ngomongnya outsourcing gaya. Tetapi mekanismenya untuk menerima mereka itu ada prosesnya. Oke, nggak semudah tekon Pak ya? Beda. Beda. Karena outsourcing itu ya misalnya kayak ini cleaning service. Nah, cleaning service, iya. kalau mereka dari outsourcing berarti kan harus dari PT yang mengelola pembersihan itu kan. Oh, mereka ada pajaknya, mereka ada seragamnya, kemudian setiap ada WC harus ada pengharumnya. Kalau orang baru keluar dia harus masuk siram. Kalau enggak dipecat deh. Nah itu kan biayanya enggak seperti yang sekarang. Iya. Jadi artinya jangan menganggap outsourcing itu jalan keluar, itu jalan masuk itu. Jalan masuk duit buat PT-nya. Oh iya. Oke, paham ya? Paham Pak. Tapi mohon izin Pak, untuk kedepannya memang rencana pemerintah sendiri untuk tahun depan itu memang untuk tenaga kebersihan, kemudian satpam dan lain-lain itu memang diarahkan nanti ke outsourcing Pak. Iya. Banyak yang menghindar, Ricardo. Iya. Saya banyak menerima informasi dari daerah-daerah nggak sanggup mereka. Iya. APBD-nya mereka itu minus. Iya, makanya itu jadi masalah juga Pak. Nah, mereka akhirnya nggak berani. Iya Pak. Nggak berani untuk menerima outsourcing. Iya. Akhirnya pegawainya sendiri yang bersihin tempat WC itu. Jadi pagi-pagi sebelum ini ngepel dulu. Iya. Jadi outsourcing ya sebagai memang itu bagian dari tenaga kerja ya, penyerapan. Tetapi kalau dia berbadan hukum, kemudian mempunyai perlengkapan, ada pengalaman dan lain sebagainya. Wow. Mumet gitu kalau orang Sumatera bilang mumet gitu. Iya. Oke, ya. Rasa itu ya. Ya Pak, siap Pak. Baik, terima kasih. Saudara-saudara sekalian, saya tadi sudah mendengar beberapa hal yang disampaikan. Tadi saya sudah sampaikan dan kemudian tadi juga ada masukan dari saudara ini Pak Thomas dan kemudian saudara Dedi berkenaan dengan beberapa hal dan tentu saya masih menunggu kabar dari kalian. Mudah-mudahan penerimaannya nanti akan bertambah lagi ya. Ya Pak. Oke, itu dulu ya. Ya siap Pak. Baik, selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Ya, selamat malam Pak. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tetap semangat. Ya, terima kasih Pak.
Salam Terima sehat, kasih, Pak. Pak. Tuhan berkati ya, Pak. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih, Pak. Izin ditutup ya. Ya, Pak, silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Guys.